Halo, kembali lagi di Ruang Zaki Channel. Di video kali ini kita akan ngobrol dan diskusi tentang gimana sih teknis dan cara kita untuk bisa diterima di program LLM Harvard Law School. Dan kali ini gue nggak akan sendirian, akan ditemani oleh dosen muda yang keren, Mas Rifki Wicaksono. Halo Ki, apa kabar? Halo Mas Zaki, alhamdulillah baik. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah juga baik. Rifki ini bajunya kok bikin iri aja deh. Ini biar sesuai tema Mas Zaki. Ya, pasti banyak banget yang pengen pakai baju itu, bukan karena bisa beli bajunya, tapi bisa diterima di program LLM Harvard Law School. Dan nanti Rifki akan banyak cerita ke kita tentang pengalaman Rifki, bagaimana proses yang kemudian ditempuh, karena baru beberapa waktu terakhir ini sempat viral ya, karena baru selesai di program S2 Harvard Law School di masa pandemi sekarang. Mungkin kalau Rifki ada materi boleh di-share ke kita. Silakan Ki. Ya, makasih Mas Zaki. Jadi harapannya juga semoga teman-teman yang nonton ini nanti bisa bisa terbantu dan lebih banyak lagi orang Indonesia yang bisa keterima di Harvard. Nah ini aku izin Mas Zaki mau share screen website dari Harvard Law School yang nunjukin tentang materi atau persyaratan-persyaratan untuk mendaftar ke program LLM. Sudah bisa kelihatan, Mas Zaki? Oke, aman. Aman ya. Jadi mungkin sekilas dulu kalau teman-teman di rumah yang menonton ini mau mengakses website ini, nanti mudah sekali tinggal ketik Harvard Law School, terus judul ini ya, judul halamannya, LLM Application, Deadlines and Materials. Nanti insya Allah akan langsung muncul website ini. Oke. Nah, selanjutnya apa lagi Ki yang harus kita prepare buat aplikasi ini? Ya, jadi mungkin sebelumnya aku juga mau sharing ke teman-teman tentang waktu ya, jangka waktunya gitu. Sebelum kita masuk ke ininya, materinya apa aja atau dokumen apa aja yang diperlukan. Sepertinya penting juga untuk berbicara tentang prosesnya, berapa lama sih waktu yang diperlukan gitu untuk menyiapkan ini. Nah, kalau saran saya dan juga saran sahabat-sahabat yang dulu sudah pernah lulus dari program LLM di Harvard ini, memang disarankan minimal 1 tahun untuk proses persiapan Mas Zaki, karena kan dokumennya cukup banyak dan juga mungkin kalau untuk bisa menghasilkan kalau misalnya kita lihat di sini kan deadline-nya itu ini langsung disebutin ya. Jadi untuk angkatan yang mulai 2022 itu deadline-nya tanggal 1 Desember 2021. Jadi kalau teman-teman mau kuliah tahun depan, berarti deadline-nya tahun ini itu Desember tanggal 1 2021 tahun ini. Nah, sehingga mungkin kalau untuk daftar tahun depan ini udah agak mepet ya, karena kan tinggal sisa mungkin sekitar 6 bulan. Kalau ya saran saya mungkin persiapannya justru tambahan waktu ini, maksudnya ada tambahan ekstra waktu 6 bulan itu untuk daftar yang selanjutnya. Jadi ada waktu 1,5 tahun gitu, Mas. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang proses dan dokumennya juga, itu yang satu hal lagi yang mungkin saya perlu tekankan, karena ini mungkin cukup berbeda dengan beberapa universitas lain mungkin di Eropa atau di Inggris, dan ini juga di-highlight di website ini, yaitu bahwa yang para pendaftar atau pelamar harus memastikan bahwa semua dokumen yang diminta, apakah itu transkrip, hasil TOEFL, itu dikirim melalui post for delivery to our office on or before the deadline. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman daftar ke beberapa universitas lain di Eropa atau di Inggris, itu mereka nggak minta hard copy-nya gitu. Mereka nggak minta untuk di post, Mas Zaki.
mereka scan gitu biasanya cukup, misalnya transkrip gitu ya, transkrip S1 itu dikirim lewat di scan aja, diupload ke application website-nya itu udah cukup. Nah kalau mereka di Harvard itu mereka nggak cukup buat mereka gitu. Mereka benar-benar minta harus dikirim hard copy-nya, dan itu kan perlu proses waktu ya, apalagi masa pandemi. Nah itulah kenapa saran saya yang pertama tadi itu pastikan minimal ada waktu 1 tahun. 1-2 tahun lah untuk mengurus dokumen-dokumen ini semua. Nah, kalau kita berbicara tentang persyaratan itu, ini kalau kita turun ya, itu udah ada semua di sini, Mas Zaki. Enak banget lah, udah layoutnya itu udah structured. Jadi nanti ada online application form. Jadi teman-teman nanti dari websitenya yang ini, nanti di bawah kalau application-nya sudah dibuka akan ada tombol untuk klik now kayak gitu. Jadi bisa, tapi sekarang karena masih tutup jadi belum bisa apply. Kalau nggak salah bukanya itu mungkin sekitar, kalau nggak Agustus, Juli gitu kalau nggak salah ya. Juli akhir atau Agustus gitu. Jadi makanya walaupun mungkin bukanya Agustus, deadline-nya Desember ya, itu kalau baru dikerjain Agustus nggak akan cukup waktunya. Nah ini ada beberapa Mas, jadi online application form, CV. Nah, ini ada personal statement, dan personal statement-nya Harvard Law School itu agak unik, Mas Zaki, karena berbeda dengan tempat-tempat lain. Mereka ada 2 part. Jadi part A, intinya di part A itu mereka akan nanya tentang ini. Anda diminta untuk mengidentifikasi sebuah masalah hukum yang ada di dunia ini yang sampai sekarang belum terselesaikan. Dan Anda diminta untuk membuat semacam analytical framework, untuk mempropose sebuah analytical framework yang kira-kira dapat digunakan untuk menjadi solusi terhadap masalah tersebut, Mas Zaki. Jadi misalnya katakanlah orang ada yang apply, mereka sangat concern dengan isu korupsi, itu bisa banget. Jadi misalnya, oke, ini isu korupsi di Indonesia gitu contohnya. Dari dulu reformasi sampai sekarang masih belum terselesaikan dengan baik gitu ya, bahkan mungkin angkanya naik gitulah kalau ada statistik. Nah itu kemudian di partai itu dia harus mempropose apa nih kira-kira solusi atau cara baru untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut gitulah. Misalnya dengan merevisi undang-undang KPK lah untuk diberi penguatan, atau mungkin nggak tahu apa namanya ide lain apa gitu ya teman-teman. Tapi itu contohnya yang part A. Nah kalau yang part B itu yang lebih mirip dengan personal statement yang diminta di tempat-tempat lain. Kalau yang part B itu intinya mereka akan menanyakan tentang alasan Anda kenapa mendaftar ke Harvard Law School, dan Anda harus bisa menghubungkan alasan itu dengan apa yang Anda lakukan di masa lalu, apa yang Anda sedang lakukan sekarang, dan apa yang Anda ingin lakukan di masa depan. Jadi itu harus nyambung tuh, alasan mau mendaftar ke Harvard dengan 3 hal tersebut gitu. Dan sisanya yang lain sih straightforward ya Mas Zaki ya. Jadi transkrip, lagi-lagi ini transkripnya harus hard copy, jadi pastikan teman-teman itu legalisir. Kalau misalnya fotokopi gitu ya dari institusinya, itu legalisir dan dikirim melalui pos. Recommendation letter, kalau ini nggak harus hard copy, nggak apa-apa. Seingat saya ini ya it's okay gitu. Kemudian ada ini TOEFL, official TOEFL report, dan ini juga harus hard copy. Nah, ini financial aid application ini aplikasi buat minta beasiswa atau bantuan finansial gitu. Nanti mungkin kita bisa ngomongin ini agak terakhir. Dan kemudian yang terakhir adalah application fee. Jadi ini biaya untuk mendaftarnya $85 US. Nah, kalau terkait dengan TOEFL, persyaratan TOEFL-nya berapa? Kan mungkin teman-teman banyak yang penasaran ya, kalau mau daftar Harvard berapa nih syaratnya buat TOEFL gitu. Nah, syaratnya ada di sini Mas. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Jadi TOEFL-nya itu harus diambil dalam waktu maksimal 2 tahun sebelum kita submit application-nya gitu. Kalau misalnya itu udah lewat dari 2 tahun, jadi misalnya nih, saya mau daftar tahun ini, tapi saya tesnya 2015, itu nggak bisa dipakai. Jadi paling jauh mundur ke belakang, kalau saya apply tahun 2021, yang paling jauh saya bisa gunakan adalah 2019 gitu. Yang itu 2019 dan tanggalnya masih sebelum tanggal kita deadline application, yaitu tanggal 1 Desember. Itu yang pertama diperhatikan.
Yang kedua adalah tentang minimum score. Jadi minimum score mereka minta 100 untuk yang IBT ya, dan mereka memang mintanya yang IBT dari skala 120, jadi 100 per 120, dan ada minta minimum per komponen itu 25, jadi tidak ada yang boleh di bawah 25. Jadi kalaupun teman-teman dapat misalnya 110, tapi ada salah satu komponen yang di bawah 25, itu harus ngulang lagi, karena ada persyaratan ini, gitu. Itu kalau ininya ya, apa namanya, tentang persyaratan secara umum gitu sih Mas. Mungkin ada lagi Mas yang mau ini didiskusikan atau ada yang mau dieksplor? Jadi IELTS nggak kepake ya? Kalau di sini mereka nggak menyebutkan menerima IELTS sih Mas kalau untuk Harvard. Mereka mintanya TOEFL itu udah apa namanya, itu udah baku gitu kayaknya dari mereka. TOEFL IBT itu berapa biayanya kalau boleh tahu? TOEFL IBT sekitar $200-an Mas kalau nggak salah. Nanti bisa di googling dicari gitu ya. Atau mau saya googling sekarang? Atau biar teman-teman boleh? Oke. Karena mungkin beberapa TOEFL IBT gitu kan. Oke. Biasanya IELTS dan TOEFL yang umum biasanya kan. Ya. Ini website-nya. Jadi ternyata fee-nya itu tergantung dari lokasi ya. My current location. Continue. Nah ini Mas, harganya Mas. $205. $205 ya. Jadi ya. Kalau gagal di bawah 25%-nya, keluarin lagi $205. Iya Mas. Itu sekali tes ya? Itu sekali tes. Cuman mungkin juga salah satu keuntungannya TOEFL Mas sekarang itu mereka ada yang namanya home edition Mas lagi. Jadi TOEFL home edition itu nggak harus diambil dari test center Mas. Bisa dari rumah gitu. Itu ada tuh option untuk TOEFL home edition, itu dimudahkan sekarang. Tapi biayanya sama aja kurang lebih? Ya, kurang lebih biayanya sama kok. Oke, nah terus kira-kira kita perlu nggak membuat semacam proposal tesis tuh untuk mendaftar? Oh enggak. Kalau LLM enggak kok Mas. Nggak perlu proposal tesis. Itu kalau proposal itu proposal penelitian hanya dibutuhkan untuk S3 gitu. Dan biasanya orang suka ngobrol juga bahwa kita perlu juga ada relasi dengan para profesor. Perlu nggak kira-kira untuk program ini? Kalau misalnya relasi, saya bisa bilang enggak sih Mas, karena pas waktu saya apply kemarin, kebetulan belum ada relasi atau kenalan sih di Harvard Law School. Jadi pas saya apply, ya tanpa koneksi atau tanpa relasi, alhamdulillah tetap bisa keterima gitu. Oke. Kemudian nih programnya untuk 1 tahun atau 2 tahun biasanya Rifki umumnya nih? Ya, jadi memang bedanya ini ya Mas ya, bedanya program LLM atau graduate law degree di luar negeri itu jauh lebih singkat Mas dibandingkan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan 2 tahun Mas. Misalnya ambil magister ilmu hukum, MIH gitu itu kan 2 tahun ya, atau MKN itu juga 2 tahun. Nah kalau LLM ini memang 1 tahun programnya, bahkan nggak nyampe 1 tahun, mungkin 10 bulan. Karena mulainya Agustus, terus kemudian selesainya itu Mei. Mei udah selesai gitu, Mei udah wisuda. Nah nanti kalau untuk program ini perlu pakai tesis atau ada juga yang tidak perlu pakai tesis? Nah itu menarik ya Mas ya. Jadi memang kalau di program LLM ini itu tesis itu wajib, tetapi ada 2 versi gitu. Jadi kalau di program LLM Harvard namanya bukan tesis tapi LLM paper. Tapi walaupun akhirnya tuh intinya sama aja sih. It's still a thesis gitu ya. dan yang di-expect itu output penelitiannya juga sama halnya seperti tesis S2 di Indonesia gitu ya. Jadi bukan seperti skripsi. Nah bedanya adalah kalau di Harvard itu ada 2 opsi Mas. Jadi bisa milih LLM paper atau tesis yang short,
itu 25 halaman. Bisa juga milih LLM paper atau LLM thesis yang long, itu 50 halaman. Nah, perbedaannya di kreditnya. Kalau yang LLM paper yang short, itu cuma 1 kredit kalau nggak salah. Kalau yang LLM paper yang long, yang 50 halaman, itu 2 kredit nanti. Dan itu bisa dikerjakan selama 1 tahun. Kalau yang short, itu cuma selama 1 semester. Itu ada kewajiban publikasi internasional nggak dari si tesis tadi itu? Oh, enggak. Mereka nggak ada kewajiban seperti itu. Cuma memang yang saya sangat apresiasi sih, mereka sangat suportif gitu, walaupun itu bukan kewajiban untuk publikasi, tetapi dari staffnya dari staff di Harvard Law School itu, mereka sangat suportif dan mendorong kalau ada dari kami yang ingin mempublikasi itu. Jadi bahkan setelah kami lulus dari program LLM, mereka dengan senang hati membantu untuk memberikan feedback, buat revisi gitu kan, proofreading dan segala, mereka sangat membantu. Kemudian ada tesis defense juga di sana? Atau cuma Nggak ada. Cuman ngumpulin aja udah cukup, Mas. Oh gitu. Iya. Nggak perlu pakai seragam putih hitam untuk ini ya, berhadapan. Iya, enggak kok, Mas. Itu juga salah satu hal yang ini ya. Berbeda juga ya. Berbeda juga, betul. Oh gitu ya. Defense itu cuma nanti kalau S3 saja. S3 aja ya. Nah, kalau boleh tahu konsentrasi hukum apa aja tuh yang ada di program ini? Oh, oke. Jadi ini ya, Mas, ini juga mungkin hal yang berbeda dari program LLM dengan yang program master atau magister yang ada di Indonesia itu, tidak ada kewajiban atau persyaratan untuk mengambil suatu konsentrasi. Jadi, salah satu keunggulannya Harvard Law School ini, mereka menurut saya ya, sependek pengetahuan saya itu, mereka program yang menawarkan jumlah mata kuliah terbanyak di seluruh dunia, sampai 400 lebih kalau nggak salah. Saking banyaknya ya dosen-dosen dan staff yang ngajar di sana. Dan karena mereka juga ini Mas, kelasnya tuh kecil-kecil gitu. Jadi walaupun mahasiswa mereka banyak, mereka ada jumlah tertentu, nggak boleh kelas itu melebihi sekian mahasiswa. Jadi berbeda seperti di sini gitu ya. Ada kelas-kelas tertentu mungkin yang maksimal 50-an, 60 itu udah maksimal banget. Tetapi rata-rata kelas saya secara umum itu di antara 15 sampai 30 lah rata-rata gitu. Nah, jadi dalam hal ini kita sebagai mahasiswa memiliki kebebasan untuk memilih Mas apa aja, maksudnya mata kuliah yang ingin kita ambil gitu. Jadi memang sistemnya itu jadi mereka sistemnya ada trimester ya, ada trimester Mas, bukan 2 semester seperti di Indonesia, tapi trimester. Jadi ada namanya fall term, ada winter term, ada spring term. Nah, itu nanti di masing-masing term atau di masing-masing trimester, kita bisa mengambil mata kuliah yang berbeda-beda gitu. Maksimal tapi ada batasannya lah. Jadi maksimal dalam 1 term, tapi hanya boleh ambil misalnya 12 atau 13 kredit. Nah, tapi jangan bayangkan 12 kredit atau itu sama seperti 12 SKS, karena beban ininya jauh lebih, per kreditnya itu jauh lebih besar gitu Mas. Jadi bisa jadi ya satu kelas misalnya 1 kredit atau 2 kredit, tapi ya tetap lembur-lembur gitu, karena bacanya banyak banget gitu ya. Nah sehingga kita bisa mix and match Mas. Jadi kalau misalnya kita mungkin ya seperti Mas Zaki gitu kan, juga kayaknya punya academic interest yang diverse ya. Itu misalnya pengen ngambil tentang haki, digabung sama international law, digabung lagi sama constitutional law, digabung lagi sama criminal law, itu bisa banget. Nggak ada kewajiban harus saklek, oh ini kalau konsentrasinya di hukum publik itu hanya boleh ambil hukum publik, nggak boleh ambil tentang misalnya capital market atau yang sifatnya lebih privat gitu. Itu nggak ada pembatasan seperti itu. Jadi mahasiswa bebas menentukan. Nah, cuman ini mungkin yang juga penting, ada persyaratan bahwa mahasiswa untuk bisa lulus dari LLM harus mengambil minimal 1 mata kuliah dari list compulsory US subjects. Jadi mereka ada list Mas, 5 atau 7, saya lupa, 5 sampai 7 mata kuliah yang minimal salah satu dari mata kuliah itu harus diambil, dan itu mata kuliahnya memang tentang pelajaran-pelajaran yang terkait dengan hukum Amerika gitu. Jadi kayaknya mereka memang punya agenda untuk
semacam mempromosikan hukum Amerika gitu, Mas. Iya, menarik juga itu tentang apa namanya. Kalau di kita itu kan ada konsentrasi ya, bahkan di brosur sudah muncul di awal ya. Itu apa saja keunggulan dari kampus ini. Nah, setiap tahun tuh ada berapa orang sih Ki, yang diterima di program ini? Ya, jadi sebenarnya untuk program LLM itu menurut saya cukup banyak ya, Mas ya. Maksimal itu kalau nggak salah dalam 1 tahun 150. Paling banyak itu mereka bisa menempuh sampai 150, cuman ya tergantung tahunnya, mungkin nggak setiap tahun mereka menerima sebanyak itu gitu. Jadi variasi lah, tapi rata-rata di atas 100. Antara 100, ya 120 sampai mungkin 140-an, 150 itu udah paling banyak. Oke, jadi apa itu termasuk gede sih untuk kelas S2 ya? Iya. Nah itu. Dan terakhir mungkin Ki, tadi sempat nyinggung soal beasiswa. Nah, itu gimana tuh? Karena pasti kan nih biayanya nggak murah ya, apalagi di Amerika Serikat. Belum kalau yang onsite kan mereka butuh biaya hidup kan. Nah, ini kira-kira gimana beasiswa ini meraihnya dan cukup membantu nggak untuk mengcover sampai lulus? Ya, jadi ini juga salah satu hal yang mungkin banyak orang nggak tahu ya, Mas Zaki gitu, bahwa sebenarnya Harvard sendiri itu punya skema beasiswa atau funding yang sifatnya internal, maksudnya sumbernya itu memang dari uang atau funding dari dalam Harvard sendiri gitu. Kebanyakan orang kan mungkin mengira bahwa beasiswa itu hanya ada dari provider eksternal, misalnya LPDP itu kan providernya pemerintah Indonesia gitu ya, atau Fulbright. Kalau Fulbright berarti pemerintah Amerika gitu. Nah, mungkin yang teman-teman nggak banyak tahu, ternyata dari Harvard Law School sendiri itu menyediakan, Mas, beasiswa. Dan yang menarik dari beasiswa di Harvard Law School itu sistemnya berbeda dengan banyak universitas lain. Jadi kalau universitas lain gitu nanti mungkin kalau kita habis ini ngobrol tentang Oxford, kalau misalnya contohnya di Oxford atau Cambridge, katakanlah Jardine Foundation Scholarship gitu. Nah, itu tuh sifatnya merit based. Jadi merit based itu artinya orang yang mendaftar untuk beasiswa tersebut itu saling berkompetisi gitu ya. Untuk menunjukkan bahwa mereka yang paling layak mendapatkan beasiswa tersebut, dan dari sekian yang mendaftar itu hanya beberapa orang yang dianggap paling outstanding oleh penyeleksi itu yang mendapatkan beasiswanya. Jadi itu berdasarkan kualifikasi lah ya, makanya namanya merit based gitu ya. Nah, kalau di Harvard itu uniknya sistem funding atau financial assistance atau financial aid itu bukan berdasarkan merit based, Mas, tapi needs based. Jadi berdasarkan kebutuhan. Karena mereka menganggap bahwa semua orang yang sudah bisa melalui proses seleksi Harvard dan bisa diterima ke Harvard, mereka anggap semuanya qualified. Mereka anggap semuanya itu memiliki merit gitu yang equal. Yang membedakan adalah kemudian situasi finansial mereka gitu, Mas Zaki. Jadi mereka itu menganggap bahwa orang yang diberikan scholarship adalah orang yang membutuhkan gitu. Nah, sehingga alhamdulillah ya seperti saya, karena saya maksudnya ya bekerja sebagai dosen masih junior pula gitu kan, jadi jelas tabungannya nggak mungkin cukup gitu ya untuk bisa membiayai. Dan saya juga bukan berasal dari keluarga yang maksudnya kayak konglomerat atau gimana gitu ya, bukan dari keluarga yang kaya gitu. Jadi pada saat kita mendaftar itu, kita bisa mendaftar ini, Mas, untuk yang namanya financial aid, tadi dibilang di akhirnya, financial aid application. Nah, ini ada website-nya juga nih, Mas, yang saya bisa share. Nanti teman-teman bisa lihat, itu LLM Tuition and Financial Aid. Nanti teman-teman googling ini ya, Harvard Law School, LLM Tuition and Financial Aid, ini website ini insya Allah akan muncul. Nah, jadi, kalau dari segi tuition fee memang sangat mahal ya, Mas. Bahkan bisa dibilang ini jauh lebih mahal even compared to universities yang ada di Inggris atau di Eropa gitu. Karena tuition fee-nya sendiri sudah 67.000 untuk yang tahun ini. Itu kalau dikurskan ke rupiah mungkin sekitar 800-an juta ya. Jadi sangat mahal. Nah, terus kalau estimasi mereka untuk living allowance itu sekitar ini, Mas, 36.000. Walaupun ini estimasi, jadi bisa lebih rendah dari ini gitu ya. Kalau mungkin orang Indonesia kan hemat gitu, bisa masak ini sendiri gitu ya. Jadi bisa lebih rendah dari ini. Cuman kalau estimasi mereka ya total sekitar
104.550 US dollar, which is sekitar ya 1,3 1,4 miliar mungkin. Nah, berita baiknya ada ini Mas, financial assistance from Harvard gitu. Dan ini dijelaskan sama yang seperti saya bilang tadi, all financial aid awards are primarily based on the applicant's demonstrated financial needs. Begitu. Dan yang menarik, financial aid is offered in both grants, jadi ini scholarship, and loans. Jadi itu bisa mix gitu Mas. Kalau misalnya katakanlah mereka ngelihat, oh ini ada junior lawyer nih yang apply. Oke, mungkin dia pas kita lihat financial statement, bank records-nya, dia submit, oke, dia tabungannya mungkin belum cukup, tapi mungkin Harvard memproyeksikan bahwa, oh karena dia lawyer, mungkin di masa depan dia akan menjadi high earner gitu kan. Sehingga nanti dia akan mungkin mix gitu Mas, mungkin dia, oke, kita tawarin kamu 20.000 scholarship, tapi kita nawarin juga, misalnya katakanlah 60.000 atau 70.000 loan gitu misalnya Mas. Dan ya itu loan-nya nanti dengan interest rate yang berbeda dengan bank gitu ya, karena itu ke Harvard ininya loan-nya gitu. Jadi itu bisa mix and match tergantung dari kebutuhan. Ya kalau saya alhamdulillah ya karena sebagai dosen gitu ya mungkin dianggap wah ini kayak kalau dosen mungkin nggak seperti lawyer gitu earnings-nya. Jadi saya kemarin alhamdulillah dapatnya scholarship gitu. Dan bisa dibilang hampir full dari tuition fee. Saya kemarin alhamdulillah dapat 60.000 dari mereka untuk scholarship ininya, grant. Oke, ini informasinya sangat lengkap dan sangat bermanfaat sekali tentu saja karena ya biasanya selain kemampuan juga kemampuan intelektual, kemampuan finansial juga harus cukup ya untuk masuk Harvard nih. Nggak bisa hanya sekedar pintar, tapi juga finansial juga harus dipertimbangkan. Untungnya ada informasi terkait dengan tadi ya beasiswa dan juga pinjaman. Terima kasih banyak Rifki atas informasi terkait dengan program LLM di Harvard Law School dan semoga ini membantu banyak anak Indonesia untuk bisa terbang ke sana, merasakan atmosfer akademik di sana dan berkontribusi buat Indonesia ke depan. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas Zaki. Demikian diskusi kita hari ini dengan Rifki tentang program LLM Harvard Law School. Jangan lupa follow Instagram gue di @rezazaki dan sampai ketemu di video-video berikutnya.